ini ada yang tanya bro, cek Yes. lo ada posting sama Dr. Richard untuk sell Bitcoin di Februari 2025. Bukannya topnya nanti akan sekitar September 2025. Bantu penjelasan cek, thank you. Pertanyaan bagus Yes. ya bro ya. Jadi podcast itu dibikin sekitar 9 bulan lalu ya bro, 10 bulan lalu. Dimana waktu itu secara price action Ya. secara struktur market biasanya sebenarnya Januari koreksi. Ya. Teman waktu itu gue melihat itu pure kan. Jadi waktu itu gue cuma lihat dari chart ya. Itu 9 bulan lalu bahwa Februari ini ada potensi untuk top ya. Yes. Tapi apakah penyebabnya tarif ini gue tahu ya nggak mungkin. Ya. Nggak ada yang tahu dia mau tarifin Meksiko. Meksiko tuh kena agrikulturnya lumayan besar bro. Karena ternyata salah satu pemasukan paling besarnya ke US yang terdampak dari tarif ini adalah minuman alkohol. Oke. Terutama tequila. Ya, jadi tequila itu US ya, kita juga di Indonesia. Gue tequila fanboy by the way. Ya. Gue alkohol cuma minum tequila. Member juga ada yang tahu, bahkan kirimnya tequila sini, thank you. Ya. Yes. Don Julio atau Azul diterima sini. Jadi US itu terkena dampak Ya. signifikan konsumennya bro, karena kenaikan tarif ini nanti. Dari Ya. segi alkohol dari Meksiko dan juga kalau Kanada kayaknya nggak terlalu banyak ya bro ya, karena Kanada secara ekonomi juga tidak terlalu besar dibandingkan satu state Texas saja, gedean Texas dibanding Kanada, jadi dampaknya nggak besar. Nah kita balik ke pertanyaannya, untuk sell Bitcoin di Februari itu kan pertanyaan dari Richard ya. Dia waktu itu Richard itu ikut beli Bitcoin kalau gua nggak salah dari 9 bulan lalu ya. Dia nanya untuk dia pribadi kalau sell itu kapan. Gue jawab bisa di sell di Februari 2025. Tapi posisi gue pribadi, apakah gue sell? Tentu tidak. Kenapa? Karena target gue Bitcoin 20 miliar teman-teman. Ini nggak akan berubah ya. Jadi kalau kalian tahu konsep yang namanya margin of safety dari Benjamin Graham, itu margin of safety-nya masih 90%. Masih jauh banget, upside itu masih naiknya jauh sekali ke atas ya. Jadi gue itu nggak akan jual karena dia turun ke 90.000, gue nggak akan jual kalau dia turun ke 80.000, 70.000, gue akan jual. Gue malah tambah teman-teman ya. Tapi kalau untuk orang kayak Richard kan dia ada kebutuhannya gitu. Ya. Dia nanya kalau untuk gua gimana soalnya? Ya gua kasih sesuai dengan gambaran yang gua punya gitu. Apakah betul? Betul. Tapi posisi gua apakah gua jual? Tidak. Ya biar teman-teman clear. Saya tidak akan menjual Bitcoin. Ya, sekedar mengingatkan. Gua ingetin, tapi Ya. kalau lu mau jadi trader, mau ikutin outlook gua kan toh nggak salah juga. Yes. Silahkan aja lu mau jadi trader, mau jual. Ya kan lu ngerasa oke udah take profit, up to you. Tapi kan gua seorang investor. Ya. Dan jangka waktu gue sampai Bitcoin 20 miliar. Ya mau itu 5 tahun lagi, mau itu 6 tahun lagi, 7 tahun lagi. Jadi selama belum sampai 20 miliar itu masih dalam range diskon gue. Kalau lu gimana bro? Sama ya. Jadi di dalam pun kita juga ingetin ke teman-teman Ya. bahwa ya ada potensi koreksi dan lain sebagainya. Kita nggak ngajarin sorting ya, Ya. secara terbuka ya. Karena saya pribadi pun percaya bahwa leverage trading terutama untuk pemula itu adalah penyakit saya bilang. Karena per 24 jam terakhir 2 billion US dollar ya itu kurang Likuidasi. lebih 32 triliun ya rupiah. Ya. Terlikuidasi kemana hilangnya? Ingat hilang ke langit ya. Dan 3 pihak yang untung bro, yaitu adalah exchange, market maker, sama insurance fund. Yes. Jadi duit kalian ke sana, terus kalian udah nggak punya barang, terus sekarang udah kesel nih lihat bull market yang habis ini bisa terjadi Iya. ya. Karena kita pun juga masih melihat potensi sampai akhir tahun 2025 ya untuk potensi top Bitcoin. Dan ya, makin lama pun saya melihat even tahun depan ya 2026 pun bear market pun juga kayak doesn't matter, karena di tengah bull market orang udah melihat koin-koin mereka itu kayak collapse 70, 80, 90%. Jadi tahun depan pun it doesn't matter. Itulah mengapa ya teman-teman selalu paling gede ya sizing itu tetap di Bitcoin, tetap punya cash, dan nggak apa-apa ya punya play conviction 1-2 tapi portfolio manajemennya harus diatur dengan sedemikian rupa. Karena gini contoh ya, gue sama Bro Kakak kan juga main portfolio management sama. Kita udah dulu style sama ya, prinsipnya sama. Ketika kayak kita masuk di render, masuk di BGB itu gue masuk 2% dari portfolio. Tapi kenaikannya bro, luar biasa akhirnya. Yes. Ya, size-nya jadi 10% baru ya gue terima lagi. Ya. Cuman itu pun akhirnya gue balikin lagi ke Bitcoin. Teman-teman harus paham, itu cara main gue. Ya. Karena goals gue di crypto adalah get more Bitcoin. Ya. Gitu. Dan ini pertanyaan dari Adi Kusma. Cek bisa jelasin nggak gimana cara kita melihat market secara makro agar kita bisa memprediksi masa depan dengan lebih baik? Makro itu bukan sekedar untuk memprediksi masa depan, karena sebenarnya nggak ada yang bisa prediksi masa depan. Saya setuju. Gua sama dia tuh bukan tukang prediksi masa depan. Kita cuma melakukan apa yang terbaik dari data, fakta, dan angka yang terjadi sekarang untuk mencoba melihat forecasting harga. Kita bukan memprediksi oh ini akan kesini pasti akan kesini. Tidak ada yang pasti. Ya kalau kita tahu pasti nih,
gue udah jadi orang paling kaya gitu. Iya. Ya, jawabannya nggak ada yang bisa tahu pastinya kapan kan. Kita berdua bukan dukun. Kita cuma analis di market. Nah, gimana caranya untuk melihat market secara makro? Kayaknya untuk makro tuh harus pertama ngerti ekonomi secara komprehensif ya bro ya. Ekonomi mikro dulu. Mikro harusnya. dulu, karena makro itu lu harus bisa connecting the dots bro. Jadi kayak dampaknya dari Trump tarif itu kenapa gue bisa tahu kayak tadi contohnya. Bahkan ke Meksiko tuh ada tequila, kan itu pengetahuan gue tentang dunia gitu. Yes. Itu yang kalian nggak bisa dapetin dalam waktu 1-2 tahun bro. Iya. Lu belajar cuman ekonomi 3 bulan kayak lu ngerti yang basic aja nggak ngerti gimana. Iya. Ya kita kan ada bantu bro ya, pengantar ekonomi juga ya di kalian buka deh, makanya jangan males. Buka di Akademi Kripto, bro kakak yang ngajar ya. Iya. Pengantar ekonomi ada 4 video ya. Ya mungkin ntar kita tambah lah. 5 video ya. Nanti mungkin kita tambah ke depannya ya. Jadi pengantar ekonomi lu bisa belajar di sana, basicnya belajar dari mikro dulu bener bro kakak. Yes. Ya. Lu belajar bottom up dulu. Ketika lu ngerti dampaknya apa sih kalau suku bunga naik, kalau suku bunga turun tuh apa dampaknya, itu baru bisa bikin informed decision. Contohnya kita tahu sekarang presidennya siapa? Presiden Donald Trump. Donald Trump itu mainnya apa? Donald Trump itu main properti ya. Trump itu banyak sekali main properti, dari misalnya dia punya golf, dia punya hotel, dia punya vacation home segala macam. Apa sih yang orang properti itu idam-idamkan adalah treasury yield turun bro. Ya. Apalagi yang long term yang 10 tahun ke atas. Jadi dia pasti mau melakukan tarif ini untuk kepentingan bisnis ya bro. Karena untuk running jadi presiden kita tahu apalagi di US keluar uangnya berapa banyak. Banyak ya. Butuh balik modal. Ini secara first principle nih. Lu belajar mikir secara first principle. Dari situ gue ngeliat, oke, kalau dia emang pengen turunin yield, kedepannya yang untung tuh apa kalau yield itu turun? Jawabannya aset yang beresiko bro. Ya. Karena berarti bunga yang didapatkan dari aset yang kurang beresiko seperti obligasi lebih sedikit. Jadi orang akan cari aset yang beresiko. Aset yang beresiko itu apa aja? 2 kan biasanya, crypto sama venture capital. Tapi kayak venture capital sih kayaknya orang banyak yang kena kebakar bro, SoftBank gitu-gitu. Jadi kayak orang lebih prefer aset risky itu crypto. Atau yang paling tech stocks. Jadi menurut gua tech stock akan berjaya lagi, ada waktunya. Ya, tapi kita juga lihat pun portofolio beberapa hedge fund besar pun juga kayak rotating ke tech stock yang gede. Betul. Bukan main yang kecil-kecil. Bahkan di kripto pun juga sama ya. Ini yang membuat lebih sulit bro. Ya. Dimana venture capital ya, terutama yang kripto, 2021 itu beda dengan sekarang. Sekarang tuh anggarannya 90% lebih kecil daripada 2021. Ya. Tapi koinnya sekarang tuh jumlahnya lebih banyak. Itulah mengapa sekarang ya, berbagai visi-visi ini akhirnya sebar ke semua koin yang ada ya, terus dia juga minta bagian yang gede. Itulah kenapa FDV-nya gede dan akhirnya semua jadi nggak gerak jadinya ya. Tokonya dibarangnya dipegangin semua banyak, sama mereka. terlalu banyak jumlahnya, tapi mereka juga pengen dapat keuntungan ya. Jadi lebih sulit ya untuk saat ini. Nah, jadi kalau kalian punya conviction jangka panjang, itu nggak perlu ada namanya panic selling. Justru merah itu adalah kesempatan untuk lo scale in ke dalam market. Di conviction play, contoh kayak misalnya saham kayak Microsoft kalau turun, gue berani ambil lagi gitu. Ya. Sama kayak Bitcoin, kalau turun gue berani ambil lagi. Ya. Jadi market itu bukan cuma sekedar kayak lu senang-senang gitu. Karena ada namanya behavioral risk ke dalam market kan. Kayak mungkin kita orangnya sama, analisis sama, tapi ketahanan gue akan drawdown tuh beda loh sama kalian. Ada yang kena 10% dia nggak bisa tidur bro. Benar. Kalau gue mungkin kena 30 kayak. Karena gue tahu apa yang gue beli. Yes. Itu ada risetnya juga bro, antara risk tolerance sama pengetahuan di dunia finansial. Ya. Jadi katanya semakin orang tahu tentang dunia finansial, dia semakin tahan sama volatilitas bro. Jadi kalau orang yang bilang dia risk averse itu orang yang bodoh secara finansial. Ini risetnya beneran real. Ya. Orang lebih bodoh maksudnya. Orangnya dites 100 random sampling, orangnya itu dites pengetahuannya, kayak kalau suku bunga naik apa yang terjadi gitu dites semua. Ya. Jadi makin dia risk averse, skor tesnya makin jelek, makin bodoh jadi financial. Karena sebenarnya antara risk averse ya atau risk taker itu pun juga dipengaruhi oleh yang namanya financial literasi loh. Iya, itu jadi dia, orang yang betul. literasi finansialnya tambah tinggi, itu mereka mungkin lebih risk taker karena dia tahu apa yang diambil. Dia tahu apa yang diambil, dia jadi, ngerti volatilitasnya. Gak ada yang bilang, oh saya risk averse jadi nggak berani. Ya jawabannya kamu uninformed aja dengan betul. Apa situasi finansial dan juga instrumen finansial. Kalau kamu lebih well informed, ya kamu akan jauh lebih bisa ya risk taking dan nggak peduli juga ya. Dan gue bilang kan, kalau kalian mau nyari altcoin boleh ya. Tapi ini kayak jarum ditumbuhkan jerami kan. Ini coba deh. Itu coba lu zoom ke atas, kelihatan gak nih? Karena Ustaz, ini bahkan gua pajang ya di kantor gua ini. Jadi biar pengingat gua pribadi. Nah, lihat kan. Ini adalah kalau teman-teman lihat. Ini tuh sebenarnya chart Bitcoin dan altcoin. Coba zoom sini terus, jangan ke muka gua. Ya, teman-teman lihat. Ini adalah scatter plot ya.
Ini data statistik. Semua altcoin yang pernah ada. Kalau ntar kalian lihat ya altcoin yang kayak ada di 2015-2016 itu hilang semua kayak begini. Bitcoin tuh yang warna oranye. Ya. Kalian tanya Ethereum mana? Ethereum tuh salah satu di sini ada. Ya. Ya. XRP itu salah satu di sini ada. Kalahnya tuh jauh banget, teman-teman. Ya. Kalahnya jauh banget. Udah, balik ke muka gua. Jadi itu pun gua taruh sebagai gua bikin jadi lukisan. Nah itu statistik. Buat gua inget gitu. Kalau gua main salah satu di tumpukan jerami itu, ujungnya itu kalau misalnya gua nggak bener loh pilihnya, ke nol. Ya pasti. Tapi kalau gua sampai mau milih jarum di tumpukan jerami, gua make sure jarumnya naik 10 kali. Gitu. 1-2% dari portfolio tapi make sure naiknya 10 kali. Gua pilihnya kayak BGB dong, 0,6 sampai 6. Karena ya Kalau nggak ngapain main kayak render 1 sampai 10. Kalau nggak ngapain nggak usah main. odds-nya juga kecil ya. Iya. Kita bisa all in di satu aset dan bisa outperform semuanya. Contoh. Itu sangat kecil. Hyperliquid gua sama dia mau ambil dari 6. Ya. Apakah sekarang kita happy di 22? Belum. Ya. Terus kalau misalnya emang balik ke 6 balik ke 0, 2% bos. Iya. Ngerti gak sih kalian? Kalian tuh harus punya mindset investasi seperti itu. Tapi kalau kalian tanya, oh kok kalian kan ada main yang kayak contoh yang lebih kecil-kecil, itu portonya di bawah 0,01 bahkan 0,00001 Buat demonstrasi ya. buat demonstrasi ya. Jadi lu bisa lihat dari borong Bitcoin gua nanti ketika Februari kalau misalnya marketnya masih merah nih bro Ya. tapi menurut gua sih nggak akan recover lagi. Ketika marketnya masih merah, ketika gua beli lagi nanti kalian lihat 5 bulan lagi portonya tetap naik bro. Itu naik terus tuh portonya Ya. ya. Karena gunain akal sehat. Jadi jangan jadi investor yang belinya di 105 buangnya di sekarang. Itu kan kalau begitu lu ulang terus ya gimana bro? Ya. Belinya 105 buangnya sekarang.